Selamat siang Pak Sucipta, maaf mengganggu waktunya ya. Selamat siang Ibu Reni. Jadi begini Pak, saya ingin meminta pendapat Pak Sucipta dari studi kasus yang saya peroleh dalam tugas LMS guru penggerak saya. Jadi di sini ada suatu kasus tentang pengambilan keputusan. Apakah Pak Sucipta bersedia untuk memberikan pendapat Pak Sucipta mengenai kasus ini? Ya, silakan Ibu Reni. Nah, saya akan membacakan kasusnya dulu nggih, Pak. Jadi kasusnya berbunyi seperti ini. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan, baik dari murid-murid maupun orang tua murid, bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Nah, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika Pak Sucipta di sini berperan sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang akan Pak Sucipta lakukan? Apakah Pak Sucipta akan mengisi form rekomendasinya sesuai dengan fakta yang ada pada diri Pak Dodi, atau Pak Sucipta akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang sudah ada? Begitu. Mohon tanggapannya, Pak. Baik, saya akan menanggapi permasalahan dari kasus Bapak Dodi tersebut. Jika saya menjadi kepala sekolah, yang akan saya lakukan adalah dengan membuat rekomendasi baik terhadap Bapak Dodi. Hal tersebut dikarenakan Bapak Dodi adalah sosok guru yang berkompeten, memiliki semangat belajar yang tinggi. Walaupun Bapak Dodi memiliki kelakuan buruk, namun saya akan merahasiakannya. Oh, begitu ya Pak. Lalu apa yang menjadi
dasar pemikiran Pak Sucipta hingga Pak Sucipta akan mengambil keputusan demikian tentang Pak Dodi. Nah, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan rasa kemanusiaan saya terhadap Bapak Dodi. Di samping itu, sebelumnya Bapak Dodi secara pribadi sudah meminta rekomendasi kepada saya bila ada sekolah yang meminta rekomendasi tersebut, dan saya sudah mengiyakan permintaannya tersebut. Nah, apakah saya tidak takut bila suatu saat nanti Bapak Dodi akan melakukan hal buruk yang sama seperti yang dilakukannya di sekolah terdahulu, seperti temperamen, tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, terlambat membuat nilai rapor, memanipulasi keuangan, dan lain sebagainya di sekolah barunya nanti. Sebelum saya mengisi formulir rekomendasi tersebut, saya akan memanggil Bapak Dodi. Saya akan menasehati beliau, memberi pesan agar di sekolah barunya nanti bisa bekerja dengan baik dan profesional. Nah, pada intinya saya akan membuat rekomendasi baik terhadap Bapak Dodi berdasarkan rasa kemanusiaan saya kepada Bapak Dodi. Mengingat Bapak Dodi memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil dan masih memerlukan biaya kehidupan yang tinggi, masih memerlukan biaya sehari-hari yang harus Bapak Dodi tanggung sebagai kepala keluarga. Saya yakin di tempat barunya Bapak Dodi akan mampu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, sekian tanggapan dari. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi sebenarnya pengambilan keputusan ini penuh dengan dilema ya Pak. Jika form rekomendasinya ditulis sesuai dengan fakta Pak Dodi, pasti Pak Dodi tidak akan diterima bekerja di sekolah yang baru. Akibatnya nanti pada terganggunya pemenuhan kebutuhan keluarga Pak Dodi, di mana Pak Dodi harus menanggung seorang istri dan 3 orang anak. Jadi jika saya menjadi kepala sekolah, mungkin keputusan yang saya ambil akan sama dengan keputusan yang Pak Sucipta telah ambil. Atas dasar rasa kemanusiaan, saya akan melakukan pengecualian terhadap fakta yang ada pada Pak Dodi. Terima kasih Pak Sucipta atas tanggapannya. Baik, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke Pak Sucipta, saya ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Selamat berakhir pekan Pak, mohon maaf sudah mengganggu.